semua, selamat datang di podcast kelompok 2. Kali ini kami akan membahas mapel IPA, PJOK, Agama, dan PPKN. Sebelum menonton, like dan share video ini ke semua grup yang kamu punya. Boleh grup keluarga, grup kelas, grup alumni. Nah, terima kasih yang sudah like dan share. Yuk sekarang kita kenalan dulu. Halo, namaku Krisna, absen 7 dari kelas 7F. Tugasku di sini sebagai host yang memberikan pertanyaan kepada dua narasumber. Halo, perkenalkan saya Jiva, nomor absen 14 dari kelas 7F. Tugas saya sebagai narasumber yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari host. Hai, perkenalkan nama saya Abibi Ganova Soljah dari kelas 7F absen 1 yang bersekolah di SMP Regina Pati, Surakarta. Saya berada di kelompok 2 sebagai narasumber yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari host. Saya Rika, ketua kelompok 2 dari kelas 7F absen 9. Oke, sekarang aku akan memberikan pertanyaan. Di sekitar rumah kalian pastinya terdapat ekosistem, entah itu ekosistem alam atau ekosistem buatan. Sebutkan ekosistem favorit kalian. Jadi ekosistem buatan 1 dan ekosistem alam 1, beserta alasan kenapa kalian menyukai ekosistem tersebut. Ekosistem buatan yang saya suka adalah lapangan hijau, karena di sana udaranya sangat sejuk dengan angin sepoi-sepoi sehingga bisa mengistirahatkan tubuh. Dan ekosistem alam yang saya suka adalah pantai, karena di pantai kita bisa melihat matahari terbenam dan bisa sebagai tempat berekreasi bersama keluarga. Saya suka ekosistem buatan seperti kebun atau taman karena di kebun banyak sekali tanaman-tanaman yang ditanam sehingga dapat dijadikan tempat berfoto dan dapat memperindah lingkungan. Selain itu, kebun yang banyak tanaman juga dapat menyejukkan udara dari polusi sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya merasa nyaman dan aman. Selain ekosistem buatan, ada juga ekosistem alami yang saya suka, yaitu perbukitan. Karena di bukit mempunyai udara yang sangat sejuk dan bersih. Banyak juga tanaman di sana. Perbukitan juga bisa dijadikan untuk tempat wisata bersama keluarga atau teman. Dijadikan pusat foto dan bisa juga dijadikan tempat untuk merilekskan tubuh dari segala kegiatan. Nah, ekosistem yang kalian sebutkan itu dapat terganggu. Sebutkan cara-cara menjaga keseimbangan ekosistem yang kalian ketahui. Ada banyak cara-cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satunya dengan tidak merusak alam, yaitu kurangi bahan bakar fosil, melakukan tebang pilih, berhenti membuang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi. Menjaga keseimbangan ekosistem juga memiliki alasan, antara lain yaitu ekosistem sangat penting untuk makhluk hidup, sehingga wajib dilestarikan. Jika ekosistem bumi rusak, maka makhluk hidup akan sulit untuk bertahan hidup. Yap, punya Gea juga benar. Aku ada sih beberapa jawaban yang sama kayak dia, tapi sebagian beda kok. Jadi menurutku cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem contohnya dengan melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali, dengan melakukan tebang pilih, menjaga kelestarian ekosistem, tidak membuang sampah di sungai, dan lain-lain. Adapun alasan mengapa kita harus menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu karena dengan menjaga keseimbangan ekosistem, dunia masih dapat hidup. Misalnya saja banyak polusi udara dan pohon tinggal sedikit karena selalu ditebang dan tidak melakukan reboisasi. Udara segar akan berkurang, dengan begitu akan memperpendek usia manusia karena menipisnya oksigen. Dengan begitu, manusia sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem. Oke, lanjut. Kalian kan udah remaja nih, dan mungkin para pendengar juga masih tahap pertumbuhan juga kan? Menurut kalian, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi pertumbuhan remaja? Dan menurut kalian, apakah faktor lingkungan itu penting bagi pertumbuhan remaja? Menurut saya, perkembangan remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga, kematangan anak, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental terutama emosi dan intelijensi. Lingkungan juga berpengaruh pada perkembangan remaja. Jika lingkungan itu sehat dan baik,
maka sifat dari remaja itu juga akan baik. Dan jika lingkungannya kurang baik, maka remaja itu juga kurang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara sikap menuju nilai sosial dan lingkungan. Lingkungan sosial berperan sebagai wahana pendidikan non-formal dalam rangka terciptanya sikap remaja dalam bergaul dan berkomunikasi. Contoh faktor-faktor yang dapat memengaruhi masa remaja contohnya adalah keturunan, jenis kelamin, hormon, nutrisi, aktivitas fisik, pendidikan, dan lingkungan. Dan faktor lingkungan memiliki peran penting dalam pertumbuhan, karena lingkungan yang sehat akan berpengaruh baik bagi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Begitu juga sebaliknya, lingkungan yang buruk akan memberikan dampak buruk pula. Oke, ternyata menurut kalian lingkungan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan remaja. Tentu saja lingkup persahabatan dan pertemanan juga penting. Coba kasih tahu tips-tips kalian memilih circle pertemanan yang sehat. Tips memilih pertemanan yang sehat menurut pengalaman saya adalah saling jujur antar teman, menerima apa adanya, saling memotivasi untuk berkembang ke arah yang lebih baik, saling setia antar teman, saling mendorong ke arah perkembangan diri. Jika ada salah satu dari itu, mungkin kita bisa mempertimbangkan orang tersebut untuk dijadikan teman, tapi kita juga harus tahu apa saja sifat-sifat negatifnya. Tips circle pertemanan yang sehat menurut pengalamanku yaitu bisa saling menghargai, tidak ada kecemburuan di antara pertemanan, saling percaya, tidak memaksa menceritakan semua privasinya, berkomunikasi dengan baik. Jika dalam pertemanan tidak ada itu semua, maka hubungan kita akan mengarah ke negatif dan tidak berjalan dengan baik. Memangnya apa aja sih manfaat yang kita terima jika berhubungan atau berteman baik dengan seseorang? Pertemanan yang baik memiliki manfaat, antara lain dapat menemani dikala kita kesepian, bisa sebagai teman bercerita, membangun kepercayaan diri, dapat meningkatkan kebahagiaan, meningkatkan kualitas hidup kita. Bayangkan jika kita tidak punya teman ataupun sahabat, sebahagianya kita, tapi jika tidak memiliki sahabat, hidup kita seperti ada yang kurang. Maka sekalinya memiliki sahabat, kita harus menjaganya dengan baik dan jangan pernah untuk mengecewakannya. Pertemanan yang baik memiliki banyak manfaat. Contohnya mengingatkan kesalahan kalau kita berbuat salah, menularkan kebiasaan baik, memberi pengaruh yang baik, mengingatkan kita untuk berbuat baik. Jadi kita harus tetap berhubungan baik dengan orang-orang di lingkungan sekitar kita, sehingga memperluas relasi dan jaringan kita. Nah, sekarang kita mau mendeskripsikan karakteristik dan fakta-fakta unik di daerah Solo, karena kami semua tinggal di kota Solo. Menurut Wikipedia, kota Surakarta yang disebut kota Solo adalah wilayah otonomi dengan status kota di bawah Provinsi Jawa dengan penduduk 519.187 jiwa dihitung tahun 2019 dan kepadatan 11.798,06 km persegi. Kota ini juga merupakan kota terbesar ketiga di Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduk. Fakta-fakta unik yang kita ketahui mempunyai dua nama. Sala dan Surakarta inilah dua nama yang dimaksud. Kota ini juga nyaman untuk ditinggali karena ketenangan dan kebersihannya. Penyelenggara PON atau Pekan Olahraga Nasional pertama. PON yang pertama diselenggarakan di Kota Solo pada tanggal 9 sampai 12 September 1948. Memiliki tradisi dan kebudayaan unik seperti kirab pusaka satu suro, dan tentunya kebudayaan unik seperti wayang dan seni tari-tarian yang memiliki beberapa level tertentu. Batik.
Batik tiap daerah memiliki karakteristik sendiri. Begitu juga dengan kota Solo. Di antaranya yang paling populer adalah Parangkusumo dan Truntung. Batik Truntung identik dengan motif bunga kecil-kecil yang membentuk sebuah pola besar. Batik Parangkusumo berbeda lagi. Batik ini dikenal sebagai batik yang biasa dipakai lapisan bangsawan Solo. Ciri dari batik ini ialah lajur motif diagonal yang dilukis dari bawah ke atas yang menandakan bahwa pemakaiannya masih berasal dari keturunan raja. Kesimpulannya adalah betapa pentingnya lingkungan di sekitar kita, entah itu lingkungan ekosistem, lingkungan pertemanan, maupun lingkungan daerah. Yuk sebagai generasi muda, kita lebih mempedulikan lingkungan di sekitar kita. Demikian ulasan dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum tutup videonya, di like dan share dulu dong, supaya kita lebih semangat untuk proyek kedepannya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.